Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang materi dan pemisahan campuran. Materi dan pemisahan campuran. Nah, apa yang dinamakan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berarti kalau gitu, kalau dia tidak memiliki massa, kalau dia tidak menempati ruang, kalau dia tidak memiliki volume, itu tidak bisa disebut dengan materi. Contohnya yang bukan materi apa? Contohnya yang bukan materi adalah api. Api kita nggak bisa tahu masanya berapa, karena mau pegang saja panas. Kita nggak bisa tahu volumenya berapa, karena panas tadi. Kita nggak bisa tahu dia menempati ruang atau tidak. Jadi api itu bukan materi, karena tidak punya massa, tidak punya volume, tidak memiliki ruangan, atau tidak menempati ruangan. Api dia hanya energi yang dinamakan energi panas. Nah, materi itu cirinya dia punya massa, punya volume, dan menempati ruang. Contohnya apa? Contohnya adalah air. Air dia punya massa, punya volume, menempati ruang. Contoh kalian punya meja. Meja dia punya massa dan menempati ruang, ada volumenya juga. Itu definisi dari materi. Kita lanjutkan. Perbedaan wujud zat dalam keadaan padat, cair, dan gas. Ketika SMP kita sudah mempelajari tentang wujud zat. Zat itu wujudnya ada padat, ada cair, ada gas. Lalu apa yang membedakan ketiga wujud ini? Yang membedakan adalah bentuk, volume, yang membedakan adalah bentuk, volume, jarak antar partikel, dan gerak partikel. Kalau dia padat, bentuknya tetap. Kalau dia cair, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau gas, bentuknya juga berubah sesuai dengan tempatnya. Volume kalau padat tetap, kalau cair volumenya tetap juga, gas volumenya berubah. Kok bisa gas itu bisa berubah volumenya, Bu? Contoh, kalian punya balon. Balon ditiup, kemudian kalian jemur di bawah tarik sinar matahari. Lama-lama balon itu akan meletus. Kenapa dia bisa meletus? Karena volume udara di dalam balon itu memuai atau bertambah. Makanya gas itu volumenya berubah-ubah. Jarak antar partikel sekarang. Kalau padat itu sangat rapat dan teratur, makanya susah untuk mengubah bentuknya. Itu kalau zat padat. Kalau cair, renggang, tidak teratur. Makanya cairan itu bisa menyesuaikan wadahnya, bentuknya seperti apa. Kalau gas itu sangat renggang dan tidak teratur. Gerak partikel, kalau yang padat itu tidak dapat berpindah, hanya bisa bergetar-bergetar saja. Kalau cair dia partikelnya bergerak bebas, kalau gas bergerak bebas dengan cepat, jadi geraknya itu cepat. Itu perbedaan zat padat, zat cair, zat gas. Nah, keberadaan partikel dalam suatu materi dapat diamati langsung dengan melakukan proses difusi. Difusi itu apa? Difusi itu dari yang awalnya renggang
Ini yang ada udara kosong, kemudian yang ini ada isinya. Nah, yang ada isinya ini nanti dia berdifusi atau menyebar ke daerah udara yang kosong. Itu yang dinamakan dengan difusi. Lanjut. Nah, bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi itu dinamakan dengan atom. Jadi atom ini adalah bagian dari materi atau bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi. Teori bentuk atom itu berkembang dari tahun sebelum Masehi. Jadi ada yang namanya ilmuwan namanya Demokritus, dia membuat teori atau menciptakan teori bahwa atom adalah suatu partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau dibelah-belah lagi, itu nggak bisa. Itu yang dinamakan atom. Nah, lanjut ke Dalton. Teorinya kemudian dikembangkan oleh John Dalton. Kalau Demokritus itu cuman menyebutkan bahwa atom adalah materi yang tidak dapat dibagi lagi. Kalau Dalton, dia adalah materi yang tersusun atas sejumlah partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dipecah-pecah. Jadi kalau Dalton, atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi, bentuknya bulat pecel. Bulat pecel itu apa? Bulat pecel itu bulat yang tidak ada rongganya. Seperti bola tolak peluru, itu kan dalamnya nggak ada rongga. Nah, itu yang dinamakan bulat pecel. Kita lanjutkan lagi oleh Thomson. Dalton tadi atom bentuknya bulat pecel, kalau Thomson atom itu seperti roti kismis, di mana materinya itu bermuatan positif, jadi bolanya itu dia bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang tersebar seperti roti kismis atau teori roti kismis. Jadi J.J. Thomson itu menyebutkan bahwa atom itu seperti roti kismis karena muatannya bermuatan positif dengan muatan negatif yang tersebar di dalam atom. Lanjut ke Rutherford. Rutherford dia menyebutkan bahwa ternyata elektron itu berputar mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Ini namanya inti atom, ini namanya elektron. Jadi yang muatan negatif tadi namanya elektron. Elektron dia berputar mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Kemudian berkembang lagi teori atom Bohr bahwa elektron yang mengelilingi inti atom tadi dia punya lintasan-lintasan tertentu dengan energi-energi tertentu. Jadi tiap lintasan dia energinya beda-beda. Itu untuk atom Bohr. Kita lanjutkan ke partikel senyawa, molekul dan ion. Jadi atom-atom tadi kalau dia itu bergabung akan membentuk yang namanya molekul. Molekul itu gabungan dari atom-atom. Kalau unsurnya sama dinamakan molekul unsur, kalau unsurnya berbeda dinamakan molekul senyawa. Gitu ya. Jadi molekul itu gabungan dari atom-atom. Kalau atomnya sejenis bergabung membentuk molekul unsur. Kalau atomnya berbeda jenis bergabung membentuk molekul senyawa. Ya, gabungan unsur yang sejenis, gabungan atom-atom dari unsur sejenis ada gas oksigen, nitrogen, gas klorin, gas bromin,
bromin itu Br2, kemudian ada gas hidrogen, ada gas apalagi ya, nitrogen sudah ada, ada iodin atau I2 dan sejenisnya. Ini yang dinamakan dengan molekul unsur. Jadi atom-atom sejenis bergabung membentuk molekul unsur. Nah, atom-atom yang berbeda jenis dia akan membentuk molekul senyawa. Contoh senyawa apa yang sering ditemukan dalam sehari-hari? Contohnya adalah air. Belerang dioksida. Belerang dioksida ini adanya di mana? Adanya di asap gunung berapi. Amonia adanya di mana? Amonia adanya di air kencing. Jadi kalau pas pipis itu mengandung amonia, makanya baunya nggak enak. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu hasil dari pernapasan. Kemudian yang sering digunakan di dapur ada yang namanya natrium klorida. Ini NaCl namanya natrium klorida, biasa dipakai buat dapur, garam dapur. Kemudian ada lagi yang biasa digunakan buat pupuk, ada KNO3. Kemudian ada lagi yang biasa untuk soda kue. Apa soda kue? Natrium bikarbonat. Kalian kan sering lihat ya, natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat dinamakan dengan soda kue. NaHCO3. Kita lanjut ya. Nah, kalau tadi molekul senyawa dan molekul unsur, sekarang ada anion dan kation. Ion itu terbentuk ketika atom melepas elektron atau mengikat elektron. Nah, ion itu ada dua. Ada ion positif, ada ion negatif. Ada ion positif, ada ion negatif. Anion itu ion negatif. Kation itu ion positif. Terbentuknya bagaimana? Kalau anion itu atom. Ini kan atom nih. Atom mengikat elektron. Jadi elektronnya diikat oleh atom, terbentuklah anion. Kalau kation ada atom melepas elektron. Jadi elektronnya dibuang satu atau dibuang dua. Jadinya adalah kation, muatannya positif. Jadi ketika dia mengikat elektron, muatannya negatif. Kalau melepas elektron, muatannya positif. Sekarang ke sifat fisika dan sifat kimia materi. Jadi materi dia punya sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan bentuk, kemudian suhu, kalor jenis, titik didih, titik leleh, kekerasan, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan fisik atau hal yang nampak. Kalau sifat kimia itu berkaitan dengan yang menyebabkan zat tersebut berubah baik dengan sendirinya maupun ketika berinteraksi. Contoh kemudahan untuk terbakar, kemudahan untuk mengalami perkaratan, kerentanan untuk mengalami pelapukan, dan sebagainya. Jadi sifat kimia itu biasanya jarang untuk diamati secara langsung. Kemudian perubahan materi dan energi. Jadi materi itu juga berubah sesuai dengan sifatnya. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Berarti materi juga berubah. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Bedanya apa? Perubahan fisika tidak terdapat perubahan komposisi. Artinya misalkan kamu punya air. Meskipun airnya itu kamu rebus, kamu didihkan, kamu masukkan kulkas, kamu uapkan, zatnya itu tetap air, tidak berubah jadi sirup. Itu ya. Itu yang dinamakan perubahan fisika. Tidak ada perubahan komposisi. Tidak menghasilkan zat baru. Misal, kain kamu jahit jadi baju.
tidak menghasilkan zat baru. Zatnya tetap sama dari kain, cuman bentuknya ada yang berbeda. Itu yang perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu lebih ke bentuk dan wujud. Bentuk dan wujud zat atau materi. Nah, kemudian perubahan fisika terjadi ketika suatu zat mengalami perubahan pada sifat fisikanya saja dan tidak pada komposisinya. Tadi ya, karena fisika, perubahan fisika jadi berdasarkan dengan sifat fisikanya. Dia biasanya mengalami perubahan wujudnya saja, tidak mengalami perubahan zat. Kalau perubahan kimia itu perubahan komposisi, lebih dikenal dengan reaksi kimia terjadi ketika suatu zat berubah menjadi zat yang lain. Nah, perubahan kimia ini ditandai dengan beberapa tanda yang bisa kita lihat. Yang pertama, ketika suatu zat itu mengalami perubahan warna, perubahan suhu, perubahan bau, kemudian satu lagi itu rasa. Bau, warna, suhu, rasa. Itu biasanya dia mengalami perubahan kimia. Contoh, kita punya arang dibakar. Nah, arang dibakar, dia akan menghasilkan zat baru namanya abu. Abu ini sifat fisikanya sudah berbeda dengan kayu. Sifat kimianya juga sudah berbeda dengan kayu. Itu yang dinamakan perubahan kimia. Jadi perubahan zatnya itu ada. Contoh lagi apa? Contoh lagi misal kamu membuat tape. Ketika kita membuat tape, warnanya singkong yang aslinya putih itu akan menjadi agak coklat. Ada perubahan warna. Kemudian ketika kita pegang itu biasanya agak hangat, temperaturnya agak hangat. Berarti itu juga ada perubahan suhu. Ada perubahan warna, ada perubahan suhu, ada perubahan rasa. Awalnya singkong dia tidak ada rasanya, singkong mentah, kemudian diberi ragi dan diolah jadi tape, tapi rasanya manis, agak asam, jadi ada perubahan rasa. Ada perubahan bau juga. Berarti itu merupakan perubahan kimia. Kalau di dalam makhluk hidup, perubahan itu disertai dengan energi. Jadi prosesnya itu adalah proses respirasi. Jadi perubahan kimia kalau di dalam tubuh biasanya ada di dalam proses respirasi. Proses respirasi dimulai dari glukosa dan oksigen, diserap oleh tubuh, diolah menghasilkan energi berupa ATP dan ADP yang digunakan untuk beraktivitas. Menghasilkan sisanya adalah uap air dan karbon dioksida. Ini juga merupakan perubahan kimia atau reaksi kimia. Nah, ini merupakan tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Tabel periodik unsur. Ada banyak unsur di sini, ada hidrogen, ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan sebagainya. Ini ya tadi ya, jadi senyawa. Jadi molekul senyawa itu tadi kan terbentuk dari gabungan atom-atom yang berbeda jenis. Jadi molekul senyawa. Molekul senyawa ini dia bergabung membentuk senyawa. Nah, contoh senyawa apa? Misalkan natrium, dia direaksikan dengan klorin akan menghasilkan natrium klorida. Natrium klorida adanya di makanan. Sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur dari pembentuknya. Jadi sama sekali berbeda dengan unsur-unsur yang ada. Itu sifat senyawa. Kalau campuran itu adalah materi yang tersusun atas
dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan memiliki sifat-sifat zat awalnya. Pada campuran, senyawa pembentuknya bergabung tanpa melibatkan ikatan kimia. Campuran digolongkan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau senyawa tadi unsur pembentuknya dengan hasilnya itu sudah sifatnya itu sudah berbeda. Jadi unsur-unsur penyusunnya dengan hasilnya itu memiliki sifat yang berbeda. Itu kalau senyawa. Kalau campuran, unsur-unsur pembentuknya itu masih memiliki sifat-sifatnya sendiri. Contoh campuran apa? Contoh campuran adalah teh manis. Teh manis, kita masih bisa merasakan manisnya gula dan kita masih bisa merasakan sepetnya teh. Itu yang dinamakan dengan campuran. Jadi campuran itu gabungan dari beberapa zat yang mana sifat dari unsur penyusunnya itu masih bisa dirasakan atau masih ada gitu ya. Nah, ada dua jenis campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu zat-zat penyusunnya sudah tidak bisa dibedakan. Jadi kita nggak bisa bedain mana pelarut, mana terlarut. Contoh yang nggak bisa kita bedakan lagi adalah larutan garam. Garam yang udah larut dan tidak ada endapan, kita nggak bisa lagi lihat bentuk garam seperti apa. Karena sudah larut semua. Itu dinamakan homogen, campuran homogen. Jadi tidak bisa dibedakan antara pelarut dan terlarut. Kalau heterogen itu masih bisa dibedakan zat-zat penyusunnya. Contoh campuran pasir dan air. Kita bisa melihat pasir, kita bisa melihat air dan dua-duanya bisa dipisahkan. Itu yang dinamakan campuran heterogen atau serba aneka. Itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa presensi dan membuat catatan di buku kalian masing-masing. Ya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.